pengalaman itu merupakan guru yang yang baik begitu ya. Kita bisa pelajari apa yang ya ya dari kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Nah, itu penting kita rasa syukur itu agar kita nikmat kita ditambah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mas-mas, teteh-teteh sekalian. Sayang nih rasanya ini adalah seri podcast Pikir Ramadan yang terakhir. Jadi Pikir seri Ramadan mungkin ini adalah salah satu untuk Ramadan yang terakhir. Untuk ini bersama Bapak Hilman akan membicarakan tentang syukur. Ini salah satu hal yang luar biasa dan perlu kita pahamin karena ini salah satu aspek yang membuat kita jadi manusia yang bahagia. Baik Bapak Hilman, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya. Oke. Gimana Pak? Tadi kesibukan ngajar? Belum? Ya betul ya. Tapi minggu ini kita sedang ujian tengah semester ya. Oke. Sehingga minggu ini kita nggak mengajar ya. Gimana Pak? Kira-kira dapat bagus nggak nilai teman-teman kita? Insya Allah ya bagus. Insya Allah bagus. Insya Allah. Oke. Baik Pak. Sebelumnya tadi saya udah bahas kita ini bakal ngobrolin apa tentang bersyukur. Ya. Menurut Bapak Hilman, kita dalam 5-nya Ramadan, di dalam bulan puasa ini, kira-kira pelajaran syukur itu seperti apa yang bakal kita dapatin? Ya, baik ya. Saya mungkin mulai dulu deh begini. Jadi tentunya ya kita mulai dari ayat suci Al-Quran ini konteks Ramadan ya. Sebagaimana ya di dalam firman Allah ya surat ya Al-Baqarah 183 ya yang sudah kita kenali gitu, sangat populer gitu ya. Sudah sering banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Artinya di dalam surat ini ya Allah pasti punya tujuan ya. Kenapa memerintahkan kita untuk ya saum gitu ya di bulan Ramadan ini ya. Dan kaitan dengan kata takwa ya. Ya. Tidak lain sebetulnya Allah ingin meningkatkan derajat ketakwaan kepada kita semua ya. Ya jadi melalui ayat tersebut dapat dijelaskan juga bahwa puasa ini memiliki hukum yang sifatnya fardu atau ya wajib ya bagi orang yang beriman ya untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah ya. Apa itu derajat itu ya? Derajat itu kedudukan. Ya. Jadi bagaimana kedudukan kita di mata Allah gitu. Nah, kemudian ada ya sabda Rasulullah gitu ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi ya. Artinya apa? Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah ya, insya Allah ya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Wow. Nah itu kalau dalam konteks syukur ya ini patut kita syukuri begitu ya. Bahwa di bulan Ramadan ini kita diberikan bulan yang sangat istimewa oleh Allah gitu. Ya dengan mengerjakan saum gitu ya. Ikhlaskan Allah begitu ya. Kemudian kita melaksanakan ya ibadah-ibadah yang lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah begitu ya. Dan semuanya akan kembali kepada kita begitu bahwa kita akan tadi mendapatkan pengampunan dari Allah begitu ya. Ya, kemudian ya sabda Rasulullah yang lain adalah sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah ya. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena dibuka pintu-pintu surga gitu ya. Ya, kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan ya, serta akan dijumpai satu malam yang nilainya ya 1000 bulan ya. Kalau 1000 bulan itu dibagi 12 begitu ya. Kurang lebih 83,4 bulan, 83 tahun 4 bulan ya. 83 tahun. Sementara kita hidup
mungkin saja belum tentu sampai 83 ya. Kalau sunnah Rasul 63 ya. Kalau saya sekarang 57 berarti tinggal 6 tahun lagi sisa hidup saya mungkin. Mungkin ya. Mengerikan mungkin, sekali ini. Mungkin kalau Allah mentakdirkan saya diberikan umur panjang. Makanya sebetulnya tadi dalam konteks ya Ramadan ya kita patut bersyukur karena belum tentu kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Maka ya kita harus isi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah kita tidak akan ketemu lagi Ramadan tahun depan gitu. Ya, itu barang ya sebagai pembuka begitu ya. Ya kemudian begini juga ada juga kita ya maka terhadap nikmat Allah itu ya kita harus menyebut-nyebut ya, menyebut-nyebut dengan rasa syukur tentunya ya, dengan rasa syukur sebagaimana di dalam surat Ad-Duha ya ayat ke-11 ya. Wa amma binikmati rabbika fahadis ya. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaknya kamu menyebut-nyebut ya dengan syukur. Ya tentunya nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung ya. Tidak bisa kita hitung ya. Ya mulai kita bisa dari bangun gitu ya sampai nanti kita mau tidur apa yang kita lakukan. Termasuk kita sekarang diberikan nikmat sehat. Ya alhamdulillah. Dan yang lebih utama adalah di bulan puasa ini kita diberikan nikmat iman dan Islam. Itu modal dasar. Nanti kita akan bahas ke depan bagaimana ini ya, konteksnya orang yang beriman itu ya, terhadap nanti perilaku sehari-hari kita gitu ya. Ini penting juga ya. Sangat penting. Jadi saya mengajar sudah berapa tahun ya dari 2001 berarti ya di sini ya sampai 2001 udah berapa tahun ya? 2001 20 sampai 22 ya. Kurang lebih 22 tahun ya begitu 22 tahun. Semenjak kita sebelum merger ya dari Politeknik Pos merger. Artinya kita waktu itu saya mengajar di Politeknik Pos Indonesia, kemudian ada saudara-saudara yang mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik, kemudian kita merger di bulan Mei tahun yang lalu. Ya tentunya punya sedikit banyak pengalaman begitu. Ya, terkait dengan ya bagaimana perilaku-perilaku yang penting kita supaya kita bisa lebih cepat menggapai kesuksesan ya. Ya, konteksnya tidak jauh dari kita bagaimana ya mengenal agama, mengenal Tuhannya gitu ya, mengenal Tuhan gitu ya. Nah itu penting ya. Kesuksesan itu kita tidak mungkin sukses tanpa keterlibatan Tuhan. Ya kita menjadi sombong kalau kita mengklaim bahwa kita sukses ya karena diri kita, ya tidak ada kita ya. Ya kekuatannya. Jadi kesuksesan itu ya atas campur tangan Allah gitu. Maka di dalam konteks perilaku kita sehari-hari ya kita tentunya tidak lepas dari Allah, tidak lepas dari agama. Gitu ya. Benar sekali Pak. Ini tadi cukup di underline ya kata berimannya. Beriman ya. Puasa itu untuk orang-orang beriman. Jadi kalau teman-teman masih lagi di dalam apa Pak tirai-tirai masih menikmati. Padahal teman-teman beriman. Tidak ada hukum syaraknya gitu kan. Istilahnya hal-hal yang menyebabkan mereka tidak boleh berpuasa kayak sakit dan lain sebagainya. Masih sehat. Masih kuat. Iya. Kalau kita pikir-pikir ya orang-orang yang dalam rumah sakit itu pasti mereka sedih ya kan Pak. Mereka juga pasti pengen berpuasa sementara kita yang sehat. Aduh ini gak bersyukur nih. Ya makanya di ayat yang tadi yang di 185 Al-Baqarah itu kan nanti dilanjutkan bahwa jadi kecuali orang-orang yang sakit nanti dia harus mengganti di hari yang lain begitu ya. Ya memang tentunya ada keringanan ya, ada keringanan di dalam mengerjakan ibadah puasa ini. Intinya Allah tidak memberatkan ya. Ibnu Sabil atau orang-orang dalam perjalanan juga. Ya betul seperti itu ya. Jadi tapi kalau yang sehat, nah ini makanya ini ayat ini kan Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman begitu ya. Ya mudah-mudahan cepat mendapatkan hidayah begitu ya. Amin. Ya masih banyak bukannya masih ada lah saudara-saudara kita yang kelihatan saya lewat masih merokok gitu. ya kelihatannya ya itu ya perlu kesadaran begitu ya. Tapi kalau ini agak sedikit Pak etik teman-teman ya. Ini etika saya juga ngeresah ini serius nih. Iya. Sebenarnya
layak nggak Pak sih kalau misalnya seorang mahasiswa itu depan dosen merokok? Merokok ya. Tentunya itu, ini etik nih. Konteksnya di luar apa Ramadan atau Bapak lah sebagai dosen melihat itu gitu, biar kita sama-sama tahu gitu. Saya juga kadang ini mahasiswa, yakin ini duit siapa sih yang merokok? Ya saya nggak bilang, mungkin ada teman-teman yang udah berusaha. Tapi secara umum kan kebanyakan yang pakai duit orang tua dan sebagainya gitu kan merokok. Apalagi ya kalau merokok terserah teman-teman itu kepercayaan masing-masing gitu kan, dan etika masing-masing boleh tapi ketika ditunjukkan di depan umum kita sebagai orang yang terpelajar dan orang yang memiliki etika mahasiswa gelarnya layak nggak kita itu merokok depan dosen? Baik ya. Ya gitu Pak. Ya alhamdulillah saya sendiri ya bersyukur ya bahwa saya tidak merokok begitu ya. Oke, sama Pak. Tetapi permasalahannya kalau kita berada di ruangan di mana itu orang-orang merokok ya, itu juga mengganggu kepada kita ya. Oke. Nah, tentunya mengganggu kesehatan ya. Kita sebagai perokok pasif ya, tentunya lebih bahaya menurut ya kesehatan gitu ya, dibanding dengan mereka yang perokok aktif. Gitu. Nah, sehingga saya pikir ya baik di depan dosen atau di depan umum begitu ya, di luar dosen begitu ya, tetap aja etika itu harus dijaga ya. Karena harusnya dia merokok di tempat-tempat atau di koridor yang sudah disediakan gitu ya. Dan tidak boleh sembarangan. Apalagi menurut ajaran Islam kan, kita makan juga anggap sama begitu ya. Makan kita kan tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil berjalan. Oke. Makan saya salut sekali ya budaya Jepang ya. Ini budaya Jepang. Saya pernah Jepang. Ke industri begitu ya, ke industri Jepang Pak. Ya di perusahaan Jepang ya. Mana itu? Ada Pak? anak kita gitu ya, yang sedang magang gitu ya, makan begitu ya, tapi sambil berjalan ditegur begitu ya. Jadi menurut budaya Jepang aja itu yang kebanyakan non Muslim sebetulnya ya, tapi dia sudah menerapkan gitu ya. Jadi tidak boleh dia makan sambil berjalan ya, dia harus duduk gitu. Ya. Harus duduk begitu. Ya apalagi ya merokok begitu ya, merokok ya sama lah konteksnya sama saya pikir ya. Tapi maksudnya itu tadi ya. Paling tidak kan sudah ada tempat yang disediakan untuk merokok begitu ya. Dan supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Bagi sebagian orang ya mohon maaf saya sendiri ya termasuk orang yang memiliki alergi saluran pernapasan. Rinitis Pak. Ya, jadi ketika ada rokok saya hangat badan jadi pusing begitu. Ingusan juga gitu. Enggak juga Pak. Enggak ingusan tetapi ke badan itu menjadi hangat begitu ya. Soalnya seperti yang demam begitu ya. Oke. Kalau suhu panasnya naik. Itu ya jadi seperti itu. Jadi ya tadilah. Jadi memang harus dijaga etikanya. Ya kalau mau merokok ya kita persilahkan, tetapi di koridor-koridor yang sudah disediakan. Gitu. Apalagi kalau di ruang akademik di ruang akademik kan kita tidak diperbolehkan. Ya kadang-kadang saya suka iya benar Pak. Ya suka mempergoki ada anak yang merokok izin ke belakang ya di kamar mandi, di toilet gitu. Nah itu juga tidak boleh begitu ya. Jadi ya intinya supaya kita disiplin ya. Gitu. Tapi memang disiplin penting. Sudah banyak sekali rambu-rambu dilarang merokok di mana-mana gitu kan. Ya kenapa tidak dilihat sebegitu besarnya rambu-rambu itu, dan teman-teman juga saya juga sempat lihat ini langsung dibuang langsung dibuang tempat-tempatnya kayak gitu. Tolonglah teman-teman ya. Etika itu dijaga agar lebih baik. Betul. Karena intinya supaya kita nyaman semua. Benar. Supaya kita nyaman semua begitu ya. Dan ya tentunya gini, ya kita itu harus bersabar. Bersabar menunggu orang berubah gitu ya. Ya kuncinya bersabar ya. Iya benar. Karena ya artinya begini. Hanya Allah yang menggerakkan dia untuk mendapatkan hidayah. Ya, kita tidak mampu. Benar-benar. Kita hanya berusaha secara lisan, ya. Secara lisan kita lakukan ya, dengan perbuatan gitu ya. Tapi kalau secara lisan sudah tidak mampu, ya berdoa sajalah, kembalikan kepada Allah. Semoga diberikan kesadaran. Ini prinsip saya begitu ya. Kalau ada sesuatu yang saya tidak bisa lakukan sendiri begitu ya. Ya saya kembalikanlah kepada Allah. Ya. Mendoakan yang baik-baik, bukan mendoakan yang tidak baik begitu ya. Mendoakan yang baik-baik tentunya. Sangat.
Ya harus itu sebagai seorang muslim. Itu sulit banget tuh dilakukan. Apalagi seorang pendidik begitu. Kan? Seorang pendidik. Kan semua anak-anak itu dianggap sebagai orang sebagai anak-anak ya, anak kita gitu ya. Jadi kalau seorang mahasiswa itu sebetulnya punya 3 orang tua. Wow, 3 Pak ya. Ya 1 orang tua kandungnya. Ya. Yang kedua guru-guru, ya, termasuk dosen-dosen itu adalah orang tua. Ya. Yang ketiga ya calon mertuanya. Oh, saya gak kepikiran. Calon mertua. Dan itu harus diperlakukan sama, ya seperti ke orang tua kandung. Ya. Semuanya harus sama Pak. Sama. Gak ada orang dua kandung itu lebih sedikit gitu. Ya sama diperlakukannya sebagai orang tua. Karena kalau di dalam ajaran Islam kan, ya bagaimana kisah-kisah ya ulama-ulama dahulu di dalam belajar itu kan harus ada adab. Kalau dengan adab itu nanti ada keberkahan, memperhatikan gitu ya. Jadi ya mungkin salah satu cium tangan tuh mungkin karena ini kebudaya juga mungkin di Indonesia yang cuma budaya ya nggak apa-apa itu budaya nggak apa-apa ya, budaya yang baik saya pikir ya, budaya baik ya, tapi nggak apa-apa itu gitu. Nah jadi itu ya penting sekali lah ya. Sama kalau ini ya teman-teman ya, ini sering banget jadi pola pikir saya teman-teman. Ini oksigen ini punyanya Allah. Hidung ini punyanya Allah, mulut, mata, segala macam makanan-makanan yang di muka bumi ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul. Lantas kapan lagi kalau misalnya nggak bersyukur lagi? Ini gimana Pak? Ini manusia gimana sih Pak gitu? Ini udah semuanya udah punya Allah ini ya. Jantung, lambung, segala macam udah makan, mata, telinga, mendengar semuanya punya Allah. Tapi kenapa kita ini sebagai manusia? Untuk sholat aja, masih bolong nih cuma 5 kali doh. Kalau zamannya Nabi Musa mungkin, kalau tobatnya harus harakiri bunuh diri Pak ya. Iya. Nah, seperti itu. Betul. Makanya tadi kembali kepada konsep syukur sebetulnya. Oke. Kembali kepada konsep syukur ya. Artinya begini ya, memang nikmat Allah itu ya tidak bisa kita hitung. Ya. Ada di dalam salah satu firman Allah gitu ya. Jadi wa in ta'udu nikmatullahi la tuksuhuha ya. Indallaha laghafurur rahim gitu ya. Ya nikmat Allah itu ya tidak bisa kita hitung. Tadi ya mulai dari kita bangun begitu sampai tidur lagi ya. Ya kita diberikan kesehatan, kita bisa melihat, kita bisa mencium ya dan lain sebagainya ya, panca indera kita ya ini. Itu semuanya nikmat yang mestinya kita bersyukur kepada Allah agar nanti nikmat kita ditambah gitu. Cuma ya seringkali kita lupa gitu untuk bersyukur ya. Ya termasuk saya sendiri ya gitu, lupa bersyukur ya. Bagaimana diberikan waktu kita bisa memanfaatkan waktu begitu ya. Itu saya pikir ya penting ya. Makanya setiap kita setelah melakukan kegiatan ya kita lah baca hamdalah gitu. Setiap kita setelah mengakhiri kegiatan ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahkan Rasulullah setelah mengajarkan doa-doa ya, misalnya doa setelah makan gitu ya. Itu doa ada yang lain, bepergian doa-doa apa gitu ya. Intinya supaya kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah supaya kita bagian dari orang-orang yang bersyukur begitu kepada Allah. Ya gitu ya. Ya sering kali kita lupa. Ini semakin kita bersyukur, maka intensitas kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa ini makin dekat Pak ya. Ya insya Allah. Nah tadi dengan keimanan itu ya, dengan kita melakukan berpuasa. Karena berpuasa itu pahalanya untuk Allah. Ya, Allah yang langsung ya berfirman begitu ya. Ya urusannya pahalanya itu ya denganku menurut Allah begitu ya. Langsung sama langsung Allah. Dengan Allah begitu ya. Pada saat berpuasa. Iya berpuasa karena orang lain tidak melihat. Mungkin tadi ditirai-tirai itu orang ditutup karena merasa tidak terlihat oleh orang lain. Padahal Allah melihat ya. Jadi kita tidak bisa. Ya. Sama satu lagi kita di Indonesia gitu. Ya. Ini patut disyukurin untuk teman-teman walaupun ya banyak isu-isu geopolitik dan lain sebagainya. Negara ini beginilah, useless lah, apalah segala macam lah, banyak utangnya lah. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Sebenarnya kita patut syukurin. Mungkin kalau misalnya di Jepang, tetangga sama tetangga nggak kenal mungkin Pak ya. Iya kan ya.
Nggak ngurusin satu sama lain mungkin ya. Ya bisa jadi. Nggak ada sapa-sapaan gitu. Iya bisa jadi. Bukan di Jepang saja. Di komplek perumahan kita juga sudah. Tapi kan setidaknya keluarga masih ada. Paling tidak nanti di masjid, ketemu di masjid ya. Sehari-harinya kita juga jarang ya. Kadang-kala gitu ya. Ada juga di kita juga ya. Tapi setidaknya itu ngebuat vibes hidup di Indonesia tuh lebih bahagia menurut saya seperti itu. Kalau misalnya vibes hidup di Jepang itu ngebuat kebahagiaan, kenapa banyak bunuh diri di sana? Karena kembali lagi kepada tadi ya, kepada ajaran Allah, agama. Jadi agama itu penting dalam hal ini ya. Artinya pasti Allah itu menurunkan agama itu sebetulnya satu. Ya tidak mungkin Allah menurunkan agama banyak sebenarnya. Satu sebetulnya Allah menurunkan agama. Karena Tuhannya Tuhan yang sama yang menciptakan ya bumi dan langit ini kan. Hanya kembalikan kepada keyakinan ya. Kita sebagai muslim tentunya kembali kepada keyakinan. Saya mengajarkan kepada mahasiswa ya, baik yang muslim, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu ya. Yang Hindu ya. Saya katakan bahwa saudara-saudara harus menganggap agama yang terbaik ya. Yakini bahwa agamanya yang terbaik gitu. Agama masing-masing orang. Iya, agama masing-masing orang. Hanya nanti kan kembalikan. Ya jadi jangan begini. Kita merasa agama kita yang terbaik, kita klaimkan dan mengatakan kepada kawan kita, oh agama kamu nggak baik. Itu mah jadi berantem. Nih. Dan makanya kembalikan kepada keyakinan kita. Nah, disitulah toleransi beragama pentingnya. Tapi memang ada kaidah dan batas-batasan yang harus diperhatikan. Betul. Dan saya bersyukur ya, alhamdulillah. Nilai-nilai toleransi ya kehidupan beragama di kampus kita sudah baik ya. Misalnya begini ya. Ini sebelum pandemi ya. Mudah-mudahan ini juga nanti kan ada acara buka bersama ya. Tapi kebetulan ini karena mungkin sedang UTS sehingga mereka nggak fokus ke situ mungkin ya. Mudah-mudahan nanti ya. Jadi setiap tahun ya sebagai pembina mahasiswa ya, saya sebelumnya di Politeknik ya. Waktu itu saya menjadi wakil direktur bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Ya, kita selalu membina anak-anak dan anak-anak itu sudah ambil inisiatif sendiri. Jadi kalau ada acara buka bersama tahun ini ada yang dari Kristen yang ketua panitia pelaksana buka bersamanya. Tahun yang lain ada yang dari Hindu. Begitu. Ganti-gantian Pak ya? Iya begitu. Nah itulah saya pikir itu kehidupan beragama di kita sudah bagus. Gitu. Saya katakan bahwa ya semua orang harus menganggap agama yang terbaik. Agamanya masing-masing. Ya, nanti kita kembalikan kepada Allah. Kan itu keyakinan kita. Sehingga ya diharapkan itulah toleransi itu tercipta di situ. Paling kita terapkan di kampus. Karena sebenarnya kampus ini role model bagi kehidupan yang nyata. Nah, nanti kan di dunia nyatanya seperti itu. Tapi kalau saya sebagai mantan ya pegawai di BUMN, ya tentunya di pemerintahan, itu sudah memang kalau kita tidak usah ragukan lagi terkait dengan bagaimana kehidupan bertoleransi di dalam ya tadi kehidupan beragama ya. Kita alhamdulillah gitu ya. Sudah baik lah begitu. Hanya kadang-kala ada orang-orang tertentu yang mengemas dengan isu-isu politik, mungkin lah itulah. Itulah di luar saya di luar konteks saya karena saya tidak terjun ke situ lah begitu ya. Begitu. Ya. Benar sekali Pak. Saya juga selama kampus di sini mah nggak ada ejek-ejekan ya. Alhamdulillah. Nggak ada memang kan? Yang satu agama sama satu agama lain. Kamu gini, kamu gini. Memang benar-benar nggak ada. Tapi memang belum saya sadar. Betul juga kata Bapak. Nah itulah pembinaan organisasi di situ. Jadi kita membangun organisasinya di situ ya. Supaya selain hard skill yang diberikan di kampus ini kita ya. Di ULBI ini kan tentunya ya. Mereka juga kan kita ajarkan dengan soft skill. Soft skill itu diantaranya bagaimana berkomunikasi dengan baik. Baik sesama mahasiswa, sesama dosen, sesama ya komunitasnya atau lintas ya sesama komunitas atau lintas komunitas. Ya termasuk tadi dalam berkehidupan menjalankan agama masing-masing. Nah itu penting ya. Oke. Baik Pak. Ini Bapak nanti Lebaran mudik Pak? Alhamdulillah. Saya 57 tahun belum mudik ya. Belum mudik? Ya karena memang di Bandung.
Ya kadang-kadang ada sedihnya juga, saya tidak bisa mudik begitu ya. Aduh mau mudik kemana nih? Rumah di sini. Saya rumah di Bandung. Tapi ada hikmahnya juga, dia tidak kena macet gitu. Tapi orang bilang katanya kalau mudik itu ya yang paling disenangi adalah di jalannya proses macet. Tapi kalau sudah nyampe di tujuan, oh begini. Biasa aja gitu. Biasa saja begitu ya. Tapi ya ramenya di jalan gitu ya. Emang gitu Pak. Ya. Di rumah udah jumpa sama saudara. Ditanya udah nikah belum? Nah, kan, mana mobilnya? Saya udah punya mobil lah. Rumah kamu kok masih kecil-kecil? Gitu Pak. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu loh Pak. Nah ini penting ya. Iya. Karena kalau orang ya mengkaitkan kesuksesan itu dengan itu ya. Harta. Iya. Dan materi. Apa mobilnya? Bagaimana rumahnya gitu. Padahal ya ini konteks seorang dosen. Kan? Konteks. Jadi seorang dosen itu keberhasilan itu bagaimana dia bisa mencetak anak-anaknya menjadi misalnya Hilman yang lain. Yang lebih baik gitu ya. Itu keberhasilan seorang dosen. Dan cita-cita seorang dosen harusnya menjadi profesor begitu ya. Tingginya profesor. Ini menurut ya guru saya Pak Hakim Halim waktu saya kuliah di ITB begitu ya. Saudara, cita-cita saudara jangan menjadi direktur, jangan menjadi rektor, jadi wakil rektor, tapi cita-cita harus jadi profesor. Gitu. Ya. Tetapi permasalahannya ya kembali kepada kita ya. Jadi memang sekolah itu dianggap mudah tapi sulit gitu ya. Ya termasuk saya sendiri juga belum selesai ya menyelesaikan program doktornya begitu. Jadi memang tantangan. Ada menurut Prof Senator begitu ya di ITB ya. Pak Hilman, saya pernah juga. Ini yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini hanya Pak Hilman. Ya kalau terkait dengan penelitian ya, tugas akhir. Ya saya selalu sampaikan juga kepada ya mahasiswa saya. Jadi saudara-saudara saya bilang, ini yang bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah saudara sendiri. Ya, saya hanya membantu begitu ya. Nah, tetapi banyak pengalaman dari kita misalnya mengerjakan, saya jujur aja kesulitan yang saya rasakan begitu ya. Pada saat mengerjakan tesis itu merupakan ujian yang berat karena yang bisa menyelesaikan betul kata Prof. Senator itu hanya saya. Adapun pembimbing hanya membimbing begitu. Nah, tetapi setelah saya lolos dari ujian itu, ketika menghadapi ujian yang lain lebih mudah begitu. Jadi makanya disitulah Allah akan meningkatkan derajat seseorang itu ya kalau dia berilmu lebih tinggi. Ya, jadi lebih tinggi satu derajat gitu ya. Ya. Itu dengan kita memiliki ilmu gitu. Termasuk ilmu agama gitu. Baik. Ya, gitu. Ini mungkin agak sedikit jauh tapi konteksnya syukur juga Pak. Siap. Saya pernah dengar ada satu statement di sosial media. Umat netizen pasti tahu lah. Statementnya itu apa? Pendidikan katanya scam Pak. Maksudnya? Pendidikan itu katanya penipuan karena memang orang yang ikut sekolah dan lain sebagainya nggak benar-benar cerdas akibat pembelajaran dan pendidikan itu. Sementara yang ngebuat orang cerdas itu pengalamannya di luar serta pengalaman hidupnya gitu. Bener. Kalau misalnya betul juga gitu kalau saya belajar aljabar waktu SMA gitu kan, eksponen dan lain sebagainya. Waktu nyangkul misalnya kan, nah saya punya sawah misal. Ketika saya nyangkul, apakah saya menggunakan aljabar, eksponen dan algoritma yang lain? Kan tidak Pak. Pasti teknik menyangkul yang benar. Iya. Ya sebetulnya begini ya. Memang begini kan. Ya inilah kan kita itu diberikan akal. Gitu. Tapi akal juga kan tidak bekerja sendiri. Ya kalau kita tidak berilmu, bagaimana ya? Tentunya kan ilmu itu tadi misalnya hard skill. Ini kan hard skill yang dibangun ya. Misalnya seorang yang ya di kampus kita misalnya. Dia mengambil program studi misalnya bidang logistik. Tentunya kan ilmu yang dibangunnya ilmu yang terkait dengan bagaimana terkait dengan logistik begitu. Ya, mulai katakanlah dari pergerakan awal sampai pergerakan akhir gitu ya. Nah, tentunya diharapkan kan setiap orang itu kan sesuai dengan bidang keahlian. Ya. Ada dalam ajaran agama juga ada. Serahkan kepada bidang ahlinya gitu kan. Artinya kan di kampus itu ini dicetak seorang mahasiswa yang kuliah di program studi logistik tadi. Tentunya kan dicetak untuk menjadi seorang ahli di bidang ya logistik atau bisa jadi
yang logistician misalnya begitu ya, yang logistician begitu ya. Nah tentunya kan dia akan dibekali dengan kemampuan kerasnya begitu ya, hard skillnya gitu ya, dengan pengetahuan tentang logistik ya. Nah diharapkan nanti kan dia akan ya bekerja sesuai dengan bidangnya, menangani bidangnya, begitu ya. Demikian juga dengan program-program studi yang lain ya. Tetapi juga harus ada ya kemampuan yang lain. Ya, tidak cukup kita hanya mengandalkan hard skill saja, karena di dalam kenyataan hidup ya kita harus belajar tentang soft skill. Soft skill itu bagaimana berkomunikasi dengan orang, ya, beretika, gitu ya, dengan orang, berbicara dengan orang seperti apa kalau dengan sejawat, dengan atasan. Gitu. Nah ini penting ya. Jadi ya tapi kadang-kala begini ya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa tentunya ya. Iya benar. Ya, saya katakan kepada mahasiswa, saudara kadang-kala kurang percaya diri. Seolah-olah saudara kuliah dalam 1 tahun, 2 tahun tidak mendapatkan apa-apa. Itu salah. Oke. Karena gini, kami yang melihat, ya apalagi kalau ini sudah kami tidak melihat, misalnya tidak berhubungan 1 tahun ya, misalnya karena tidak mengajar di semester berikutnya, akan nampak perubahan. Ya, jadi karena begini, karena misalnya mahasiswa itu yang menjalani setiap hari gitu, dia tidak merasakan bahwa dia sedang berubah. Sudah mengalami peningkatan. Silahkan aja buktikan nanti kalau mahasiswa itu pulang mudik ya, kemudian berbicara dengan ngobrol dengan teman-temannya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Okay. Dia akan merasakan bahwa ternyata saya ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Dulu saya seperti begini, tetapi kalau setelah kuliah dia berbeda. Jadi itu ada perbedaan. Dan satu hal ya, ketika kita kuliah tentunya sedang kita menyambungkan sel-sel yang belum nyambung di otaknya gitu ya. Logika itu kan. Karena berbeda ya, kan artinya kan saya ada pengalaman di dunia ya, di dunia kerja di industri. Berbeda kalau saya memerintahkan kepada ini karena tadi kita derajat orang yang berilmu tuh lebih tinggi begitu ya. Ada ya rekan yang sudah lulus perguruan tinggi dan ini yang belum lulus perguruan tinggi, belum masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Artinya lulus sekolah menengah atas aja gitu. Nah, ketika diperintahkan untuk mengerjakan, ya kalau yang sudah sarjana, dia hanya dikasih tahu 1 kali, dia sudah jalan saja. Besoknya sudah tidak menanyakan lagi. Tetapi kalau yang tadi, yang baru lulus dari sekolah menengah, itu bisa sampai 3 kali memberikan contohnya begitu. Nah itu perbedaan. Artinya bahwa ya belajar itu sangat penting. Kan tentunya kita ingin menjadi cerdas lah begitu di dalam bekerja itu kan. Kalau kita kerja cerdas, tenaganya yang dikeluarkan sedikit, tetapi tentunya hasil yang didapatnya lebih baik daripada yang ya kerja keras begitu ya. Nah, itu ya. Ya itu. Terkait dengan percaya diri tadi Pak. Iya. Minder gitu kan, sama juga minder, kita udah bicarain minder. Ya. Ini menarik. Ini kaitannya gitu. Aku yang paling bodoh, aku yang paling gak cerdas di muka bumi ini kan, karena ngelihat temen. Ini penting. Udah, wah ini kok cepet banget dia nangkep gitu kan. Penting. IPK awak kok bisa rendah gini gitu. Penting. Kok teman-teman IPK-nya tinggi-tinggi gitu Pak. Ya. Ini bagus, pertanyaan yang bagus nih. Sangat bagus pertanyaannya. Ya kadang-kala kita meng-underestimate diri kita sendiri. Coba Nabi Adam berapa ribu tahun ya sejak diturunkan ya menjadi khalifah di bumi ini. Nabi Adam berapa tahun? Nah, kita tidak tahu ribuan tahun. Ribuan tahun. Tetapi beliau sudah bisa menciptakan atau berbicara, membuat sebuah doa ya ketika diturunkan ya, yang doa ini kan tercantum di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat keberapa tuh ya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba itu manusia dulu. Sudah menciptakan. Belum tentu kita manusia sekarang bisa membuat kalimat seperti itu. Artinya sebetulnya manusia itu diturunkan cerdas. Ya. Dengan kecerdasan. Kan berbeda dengan malaikat. Malaikat itu kan jadi disebutkan ini benda, ini kamera. Nanti malaikat sebutan kamera.
Kemudian sebutan, oh ini apa? Monitor. Dia bilang monitor. Tetapi kalau yang ditanya yang belum diajarkan, dia tidak tahu. Berbeda dengan manusia Adam, ya. Jadi Adam dia bisa. Jadi manusia itu bisa membuat konsep. Selain yang sudah tunjukkan, disebutkan, dia bisa mengulang, ya. Tetapi dia bisa, ya, membuat sebuah konsep, ya. Okay. Makanya, ya, malaikat bertanya, kata Allah, aku yang lebih tahu, ya. Begitu, ya. Kecuali iblis lah yang sombong, ya. Yang tidak mengakui, tidak mau sujud, artinya tidak taat kepada Allah, ya, tidak mengakui, begitu, ya. Makanya kita harus menjauhkan sifat-sifat sombong, gitu, ya. Jangan sampai ya kita menjadi kelompoknya iblis, gitu. Nah, jadi kembali bahwa tidak usah minder, ya. Hanya memang di dalam konteks ada yang slow learner, ada yang medium, ada yang fast learner. Itu sudah takdir Allah, gitu, ya. Udah paketnya masing-masing, ya. Pak, ya. Tetapi ya, saya suka begini dengan rekan saya. Kita tidak boleh meng-underestimate kepada mereka yang dari sisi kemampuan akademiknya kurang. Pengalaman saya selama saya di bidang kemahasiswaan, saya pelajari. Ada anak yang aktif, ya ini yang kurang ini, aktif di musik. Ternyata ketika dia main melodi, petikan melodinya, waduh, sangat menarik, saya bilang gitu. Kemudian ada yang bermain volleyball. Jadi yang saya cerita yang IPK kecil, ya. Tapi ketika dia main voli, waduh, semesannya lompatannya tinggi, padahal dia tingginya ya biasa saja, standar, biasa ya. aja. Kemudian ada juga anak yang begini, ya, yang kalau masuk kelas ya gini, ya, Pak Hilman izin ke belakang, nggak balik lagi tuh, ya. Saya tengok ke sekre, aduh, saya bilang itu lagi tiduran di sekre kita, ya. di BEM gitu, gitu. Oh, anak BEM, Pak. Anak BEM. Siapa ini? Tapi yang lalu, yang lalu. yang sekarang, ya, yang lalu. Tapi kita lihat, saya selalu melihat begini, pasti Allah menciptakan manusia itu ada banyak kelemahan, tetapi pasti ada kelebihannya. Tak mungkin Allah menciptakan, ya, orang lemah semua, tidak mungkin. Pasti ada kelebihannya. Cuma kita belum tahu, begitu, ya. Nah, kalau dari sisi perspektif saya sebagai pembina gitu kemahasiswaan pada saat itu, ya, melihat, oh, ternyata kalau misalnya, Mas, tolong saya bilang ini BNN mau ulang tahun, dia bilang, ini ada kaos harus diambil di gubernuran. Siap Pak Hilman. Berangkat ya, langsung berangkat dan cepat dia balik. Pak Hilman, ini, wah terima kasih Mas. Terus kemudian saya, Mas, tolong kita ambilin banner nih, kita mau akreditasi. Oh siap Pak Hilman. Beres. Lah kok kamu kenapa hujan-hujanan? Ya cepat selesai Pak Hilman. Nah, ternyata dia punya kelebihan di situ. Dan saya arahkan, ya. Ternyata begitu dia melamar ke perusahaan, ya. Ada salah satu perusahaan lah, tidak saya sebutkan lah gitu, ya. Ya. Jadi dia senang di lapangan. Begitu saya ketemu di situ tahun pertama, tahun kedua, ya kebetulan saya berkunjung ke perusahaan itu masih ada. Saya dengar kemudian tahun berikutnya dia dipindahkan ke Denpasar. Tahun berikutnya dia dipindahkan ke Makassar. Oh ternyata dia senang di lapangan. Nah artinya begitu. Jadi ada orang yang, makanya di kampus kita ada fakultas, ya, FLTB, ada fakultas vokasi. Nah bagi yang orang anak vokasi, ya bukannya tidak berpikir, iya, tetapi dia lebih senang ke hal-hal yang praktis, begitu, ya. Nah jadi nanti kan kalau anak-anak yang fakultas akademik, dia akan kuat risetnya, dia analisisnya. Kita arahkan ke arah-arah seperti itu. Jadi kan kalau yang anak-anak vokasi kan dia banyak ke hal-hal yang praktisnya, begitu. Ya karena kan di dunia kerja itu ya memang seperti itu. Ada yang sifatnya nanti ada yang teknis, ada yang praktisnya, begitu, ya. Ada yang harus menganalisisnya. Semuanya kan itu dari bidang-bidangnya tadi. Makanya itu kita serahkan kepada ahli-ahlinya itu. Nah, hanya tinggal kita drill aja, ya. Kita drill dan tentunya ya baik sebetulnya yang di vokasi maupun di fakultas akademik juga ini yang FLTB. Setiap mahasiswa kan dibekali dengan sertifikasi kemampuan-kemampuan itu, ya. Keahlian, ya, sertifikasi keahlian. Ya. Dan memang itu perannya penting kalau di luar negeri, begitu, ya.
memang yang dinilai itu ya sertifikasi kalau kita mau bekerja. Ya, tentunya ini di kita juga mengarah ke situ ya. Sedang mengarah ke situ. Ya. Baik Pak, sebagai penutup, kira-kira Bapak, saya minta tolong pada Bapak untuk memberi nasihat, nasihat tentang syukur kepada teman-teman yang nonton, pada saya khususnya di sini, rekan-rekan studio juga. Ya. Jadi memang ya, kita di dalam konteks begitu ya, di dalam melaksanakan ya jadi khalifah ya di muka bumi ini ya. Tentunya kita menjadi khalifah di muka bumi ini ya, karena Allah sudah ya menurunkan kita itu sebagai khalifah begitu ya. Makanya sampai tadi ya malaikat itu cemburu begitu ya. Kenapa kok manusia yang suka merusak berbuat kerusakan kok diutus menjadi khalifah di muka bumi? Ya, padahal Allah lebih tahu gitu ya. Dan intinya begini, kalau kita bersyukur itu ya syukur itu sama dengan iman ya. Jadi iman itu ya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan amal perbuatan ya. Maka bentuk syukur kita juga bisa seperti itu ya. Jadi syukur kita dengan hati misalnya dengan memperbanyak mengingat Allah ya, dan berzikir kepada Allah. Nah, ya tentunya itu yang akan zikir. Mungkin kita mengingat mengingat Allah itu kita atau melakukan zikir itu akan menambah keimanan dan akan membuat hati kita tentram ya. Kita akan tentram dengan kita mengingat Allah ya, mempertebal keimanan gitu ya. Nah, kemudian juga ada syukur yang dengan lisan ya. Ya misalnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah setelah kita melakukan aktivitas. Nah, itu mengingat Allah, kita bersyukur. Agar apa? Kita bersyukur agar supaya nikmat kita ditambah gitu ya oleh Allah ya. Jadi ya tentunya kita di dalam konteks kita melakukan aktivitas sehari-hari itu tentunya ingin dinilai oleh Allah ya. Ya beda kalau dinilai dengan manusia gitu ya. Kalau dinilai dengan Allah ya memang ya baik begitu ya. Ya gitu ya. Karena Allah kan karena Allah. Yang ketiga ada syukur yang dengan amal perbuatan. Ya misalnya kalau seorang muslim yang mengerjakan sholat 5 waktu ya gitu. Kemudian ibadah yang lain yang sunahnya, kemudian berinfak dan bersedekah gitu. Nah ini infak ini penting ya. Kalau di dalam ya surat Al-Imran ya ayat ke 103 itu ya. 103, 34 dan seterusnya itu ya. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum ya dan seterusnya begitu. Jadi ya orang yang berinfak itu Allah telah menyediakan ya surga untuk ya mereka yang mensegerakan minta ampunan kepada Allah ya. Kemudian dia dimasukkan kepada orang yang takwa ya. Siapa orang yang bertakwa itu? Di antaranya tadi di ayat yang tadi ya, orang yang menjalankan puasa gitu ya. Kemudian orang yang berinfak baik dalam keadaan ya dia lapang maupun sempit gitu. Kemudian ada yang penting juga nih, menahan amarah gitu ya. Bukan berarti kita kadang-kala kan kita kalau di jalan bersenggolan, waduh udah meledak gitu. Padahal sebetulnya begini ya. Kalau kita senyum akan senyum ya. Ya kalau kita tidak bisa menahan amarah itu yang baik ya. Dan tentunya berbuat kebaikan dengan sesama manusia begitu ya. Nah, ini kita itu rasa syukur kita. Karena kalau kita menolong orang, pasti Allah itu akan menolong ya kita ya. Nah, ini tentunya berdasarkan pengalaman hidup biasa ya. Jadi kalau orang tua itu ya ilmu itu ada yang kita peroleh dari ya belajar gitu, tertentu ilmu tertentu sehingga kita mau menguasai ilmu tertentu. Ya, ada juga ilmu yang memang ya dipelajari dari pengalaman hidup. Maka orang tua gini saya ingat ya ibu saya begini. Ya kalau ya malum anak-anak itu kadang-kala kan waktu itu walaupun sudah remaja, tetapi kan kita kalau anak laki-laki itu tingkat kedewasaan relatif lebih lambat daripada yang wanita gitu ya. Ya kadang-kala aduh kok ini katanya melawan ke mama katanya. Mentang-mentang mama nggak tamat SMP coba gitu ya. Saya ingat gitu. Ya gini-gini kalau orang tua punya banyak pengalaman gitu ya. Dan memang begitu. Jadi memang ya
pengalaman itu merupakan guru yang baik begitu ya. Nah, kita bisa ya pelajari dari apa yang ya dari kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Nah, itu penting kita rasa syukur itu agar kita nikmat kita ditambah oleh Allah ya. Dan yang paling penting adalah kalau kita ingat kepada Allah ya tadi ya hati kita akan tentram dan berzikir ya. Di surat ke berapa itu ya? Ya jadi ada ya. Jadi intinya begini bahwa kalau ya kita berzikir kepada Allah ya, maka hati kita akan tentram begitu ya. Nah, tentunya kan itu yang kita inginkan. Begitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung kami untuk mengeluarkan episode-episode yang spesial, yang penuh manfaat, yang penuh insight, yang penuh ilmu, yang penuh barokah. Amin. Sebagai penutup, saya ingat kata-kata dari teman saya kemarin. Jika sesuatu yang kamu senangin tidak terjadi, maka senanginlah sesuatu yang sudah terjadi. Saya Muhammad Haikal bersama Pak Hilman. Yeah. Inilah podcast Pikir.